Pemirsa, PT Avia Avian Tbk semakin memperkuat rencana ekspansi setelah listing di Bursa Efek Indonesia. Kita akan membahas strategi bisnis Avia Avian bersama Vice President Director PT Avia Avian Tbk, Ruslan Tanoko. Selamat pagi Pak Ruslan. Selamat pagi. Baik, kita langsung ingin bertanya terkait aksi korporasi yang sudah dilakukan begitu, aksi korporasi setelah IPO begitu, ditambah lagi dengan investasi atau kerjasama yang baru saja dilakukan oleh pihak Singapura yang signifikan sekali begitu mempengaruhi perseroan. Nah, seperti apa sebenarnya rencana aksi korporasi setelah IPO ini dan kinerjanya juga yang terlihat terhadap perseroan seperti apa Pak sejauh ini? Jadi sebagai pemimpin di industri cat, kami tetap fokus ke peningkatan market share ya, melalui pengembangan pusat distribusi agar penetrasi produk kami bisa maksimal dari Sabang sampai Merauke. Tapi selain itu kami juga selalu terbuka untuk melakukan proses akuisisi atas perusahaan cat lain yang cocok. Jadi ini adalah rencana kita ke depannya. Oke, baik. Sekarang berapa perusahaan cat yang memang rencana sudah masuk ke dalam rencana akuisisi dari Avian, Pak? Avian. Kita terus terang cukup hati-hati untuk melihat kecocokan yang ada dari perusahaan-perusahaan yang memang layak untuk kami akuisisi ya, karena jumlah pabrik cat di Indonesia ini cukup banyak jumlahnya. Jadi banyak yang kecil-kecil yang istilahnya lebih ke pemain sifatnya regional. Kalau yang sifatnya nasional nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang regional banyak sekali sampai nggak terhitung. Jadi kadang-kadang kita sendiri sampai nggak tahu ini pabrik siapa, dari mana, nggak terdeteksi jumlahnya. Baik. Dan yang pasti dari perseroan dari Avia Avian sendiri juga memiliki standar yang memang harus terpenuhi dulu begitu untuk akuisisi begitu yang sesuai dengan produk-produk yang diproduksi selama ini. Kalau untuk biaya Pak, dana atau anggaran yang disediakan begitu ya oleh perseroan untuk melakukan akuisisi ini nantinya. Kemarin kan kita dari sisi primary dana IPO kan terkumpul 5,7 triliun ya. Beberapa udah dipakai untuk perusahaan hutang, setoran ke anak perusahaan dan lain-lainnya. Jadi sementara ini kita memiliki dana lebih dari 3 triliun lebih yang sebenarnya siap untuk kami salurkan apabila tadi itu terjadi kecocokan atas pabrik cat lain di Indonesia yang memang merasa cukup layak untuk menjadi bagian dari ekosistem kami. Jadi dana yang ada bisa kami salurkan. Tapi di luar itu kalau skalanya melebihi dari dana existing yang kita miliki, ya tentunya kita akan melakukan bank loan ataupun aksi korporasi lainnya untuk bisa menuntaskan proses akuisisi. Oke, baik. Ini aksi kerjasama yang dilakukan atau investasi yang dilakukan oleh Singapura terhadap Avia Avian ini juga menarik. Selain investasi, ada hal lain yang tengah ditingkatkan oleh perusahaan antara Singapura dan juga Avia Avian saat ini. Selain kepemilikan saham begitu Pak, kerjasama seperti apa saja begitu sebenarnya? Jadi sebenarnya GIC yang merupakan sovereign wealth fund dari Singapura ini sudah menjadi pemegang saham minoritas di Avian sejak akhir 2017. Jadi mereka bukan hanya berpartisipasi kemarin di saat IPO, tapi juga sudah menjadi pemegang saham di perusahaan 4 tahun lalu gitu ya. Jadi secara kontribusi mereka banyak membantu kita di sisi kedisiplinan finansial. Jadi budgeting, lalu mereka melihat berbagai parameter untuk benchmarking dan segalanya yang bisa istilahnya membantu performa financial kita gitu. Jadi itu banyak kontribusi dari mereka yang diberikan ke kita. Jadi menjelang kita bertransformasi menjadi perusahaan publik sekarang ini kita jauh lebih siap gitu karena sudah ada istilahnya sudah ada mereka selama 4 tahun terakhir ini. Oke, baik. Artinya kalau kita katakan berfokus, perusahaan Singapura ini justru berfokus pada manajemen keuangan atau finansial yang baik yang dimiliki oleh Avia Avian. Sebatas itu atau ada hal lain sebenarnya yang menjadi pertimbangan perusahaan Singapura ini juga tertarik untuk menanamkan sahamnya begitu, memiliki saham di Avia Avian, Pak Ruslan? Ya. Jadi beberapa hal, yang pertama tentunya dimulai dari kualitas manajemen yang ada ya, dari governance kita sudah cukup baik sehingga mereka merasa bahwa oke, ini langkah awal. Tapi berikutnya
yang membuat mereka justru tertarik sekali di 2017 itu karena perusahaan kita ini vertically integrated, jadi terintegrasi secara vertikal. Jadi mulai dari pembuatan bahan baku, pabriknya, lalu distribusinya. Nah, ini yang sebenarnya membuat kita unik ya, karena tidak ada pabrik cat lain di Indonesia yang memiliki vertically integration seperti yang Avian Brands miliki. Cat yang terintegrasi, begitu ya Pak Ruslan ya. Baik, kalau untuk prospek ke depan Pak, yang dilihat dari Avian sendiri, minimal kita ancar-ancar mungkin 2025 begitu, dengan prospek yang besar juga, kebutuhan mungkin properti dan banyak sektor yang juga membutuhkan kebutuhan cat begitu. Apa yang tergambarkan begitu dari perseroan saat ini? Jadi sebenarnya kebutuhan cat di Indonesia ini cukup ngikut dari pertumbuhan GDP di Indonesia. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tumbuh, tentunya kebutuhan akan cat ikut meningkat ya. Jadi kita sebagai market leader merasa sangat yakin atas kemampuan kita untuk terus memberikan pertumbuhan di atas dari pertumbuhan GDP ataupun bahkan rata-rata industri cat. Jadi target kita beberapa tahun ke depan sampai 2025 ini selalu di angka double digit di sekitar 15-16% setiap tahunnya. Oke, baik. Dan untuk produksi dari cat Avian sendiri, semakin dikenalnya mungkin di pasar global juga begitu, produksi seperti apa yang mungkin ada rencana untuk ditingkatkan masuk di awal 2022 ini Pak? Jadi kita di awal 2022 ini mulai pembangunan pabrik cat kita yang ketiga yang lokasinya di Cirebon. Jadi untuk mengantisipasi permintaan yang terus tumbuh sampai 2025 tadi itu, kita juga mempersiapkan jangan sampai nanti produksinya ketinggalan gitu. Jadi proses ini sudah kita mulai beberapa tahun lalu, mulai dari pembelian tanah, lahan, ataupun pengurusan izin. Nah, 2022 ini kita berharap agar seluruh perizinan sudah tuntas sehingga proses pembangunan sudah bisa dimulai. Capex untuk tahap 1 di 2022 ini kita akan salurkan sekitar 250 miliar. Baik. Dan untuk investasi untuk di pembangunan pabrik baru yang ada di Cirebon ini berapa kurang lebih yang digelontorkan begitu Pak? Secara total tuntasnya akan di 2025. Jadi total dana yang kita gelontorkan pembangunan pabrik ketiga ini 750 miliar. Ya. Oke, baik. Dan kalau kita melihat sedikit video dari Avian, ini yang menarik juga adalah research and development dari produk-produk yang dilakukan oleh Avian. Ini menjadi fokus khusus juga tidak untuk terus ditingkatkan dari segi R&D dan apa yang dilakukan mungkin dari segi adaptasi atau melihat teknologi yang ada di sekitar sektor cat mungkin seperti itu Pak? Ya, jadi sebenarnya produk inovasi itu selalu merupakan bagian dari DNA di Avian Brands ya. Jadi makanya di video kan kelihatan bahwa Avian Innovation Center atau AIC itu selesai kita bangun di tahun 2020. Di mana gedung 5 lantai dengan luasan 5.000 meter ini didirikan untuk menunjukkan komitmen perusahaan ya, yang terus fokus ke pengembangan dan inovasi produk yang berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen di Indonesia atas produk cat yang berkualitas. Jadi kita akan terus melakukan fokus pengembangan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik. Kita masih ada 2 segmen lagi untuk membahas seperti apa sebenarnya prospek dan juga seperti apa persepsi pasar terhadap saham dari Avian di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Dan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Silakan Cikal. Ya, baik. Terima kasih Catri dan juga pemirsa, kita akan menyimak sama-sama bagaimana pergerakan dari saham AVIA dan juga bagaimana profil dari perusahaan tersebut. Kita langsung saja simak data-datanya pemirsa. Kita simak untuk PT Avia Avian Tbk dengan kode saham AVIA melakukan pencatatan pada 8 Desember 2021 berada di papan utama bursa dengan bidang usaha, industri, dan perdagangan cat dan tinta cetak, pernis, lak, perekat atau lem, mortar atau beton siap pakai. Selanjutnya kita simak untuk sektor berada di barang baku, industri barang kimia, dan subindustri barang kimia khusus. Selanjutnya sama-sama kita lihat bagaimana pemegang saham dari AVIA. Kita simak untuk pemegang saham AVIA Avian
sebanyak 24,59 miliar atau 39,69% dimiliki oleh PT Tancorp Surya Sentosa, kemudian 21,83 miliar atau 35,23% dimiliki oleh PT Wahana Lancar Rezeki, 6,2 miliar atau 10,01% dimiliki oleh masyarakat dan 5,58 miliar atau 9% dimiliki oleh Archipelago Investment Private Limited. Pergerakan nilai saham AVIA kita simak sama-sama pemirsa. Pada 8 Desember berada di Rp900 per lembar saham, kemudian menurun atau melemah pada 9 Desember di 810, kemudian merangkak naik. Kita simak mulai dari 10 Desember di Rp885 per lembar saham, naik pada 13 Desember 905 dan menemui titik tertinggi pada 16 Desember di Rp920 per lembar saham, kemudian kembali turun pada 21 Desember di Rp890 per lembar saham dan naik kembali di 23 Desember dan pergerakan stabil hingga 24 Desember di Rp910 per lembar saham. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Anda, Cakri. Baik, terima kasih Jikal untuk informasinya. Kembali bersama Pak Ruslan Tanoko, Vice President Director PT Avia Avian Tbk. Pak Ruslan, kalau melihat pergerakan harga saham Avia begitu ya, ini IPO, baru-baru saja IPO, Anda melihat seperti apa persepsi pasar membaca atau menanggapi saham dari Avia sendiri? Sebenarnya industri cat di Indonesia ini kita ini yang pertama kali ya yang menjadi perusahaan publik ya. Jadi mungkin dari sisi retail ataupun yang lokal di Indonesia mereka agak bingung ini mau di benchmark versus apa ini, karena yang ada di bahan bangunan kan lebih cenderung ke semen, lalu ada pabrik keramik gitu ya. Jadi cat ini memang beda sendiri. Betul. Makanya pada saat proses IPO pun investor yang kita dapatkan itu mayoritas asing, karena kalau di luar negeri itu industri cat ini memang sudah banyak jumlahnya, jadi nggak seperti di Indonesia. Dan yang menarik lagi, telah terbukti bahwa cat ini kan memang banyak macamnya ya, dan kita ini Avian ini pemain di industri cat dekoratif ya, atau cat untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, menjelang COVID ternyata hampir seluruh pabrik cat di dunia yang memang menjadi pemain di sektor dekoratif ini mengalami peningkatan harga saham yang cukup luar biasa, karena terbukti bahwa bisnis mereka ini cukup kuat untuk bisa melewati pandemi COVID gitu. Jadi makanya harga saham kita dan investor-investor kita ini lebih cenderung ke asing gitu. Oke, ini menarik. Selain consumer goods yang sempat memang resilience tapi juga sempat goyah begitu, ternyata cat juga termasuk yang resilience begitu ya Pak Ruslan. Ini menarik. Betul, tapi khusus yang dekoratif ya. Kalau cat yang lain agak kurang. Betul. Dan ini juga bisa menjadi optimisme dari perseroan bahwa itu tadi Anda katakan pertama kali masuk ke dalam bursa begitu, baru satu-satunya, dan memang banyak investor yang meliriknya ini justru dari investor asing begitu. Ini bisa menjadi optimisme tersendiri tidak bagi mungkin pelaku pasar begitu untuk bisa menyasar Avia begitu Pak? Iya, saya rasa akhirnya mereka juga akan mulai paham ya mengenai karakteristik industri cat ini gimana, lalu perbedaannya dengan industri semen maupun industri keramik misalnya, meskipun kita sama-sama di bahan bangunan ya. Jadi memang ini keunikan industri cat tersendiri. Dan satu hal lagi yang saya tambahkan bahwa kita ini terus terang Avian Brands ini tidak terlalu tergantung dari siklus properti, karena konsumen kita itu bukan developer, namun toko bahan bangunan yang jumlahnya lebih dari 52.000 di seluruh Indonesia. Baik, masih ada satu segmen lagi kita akan di Corporate Action pemirsa, masih bersama Vice President Director PT Avia Avian Tbk Bapak Ruslan Tanoko. Pak Ruslan, berbicara 2022 yang tinggal beberapa hari lagi, ini capex yang sudah dialokasikan begitu Pak, seperti apa, dan juga mungkin target dari laba pendapatan yang ingin disasar atau ditarget di 2022 nanti? Secara total capex kita di 2022 itu 400 miliar, terdiri dari tadi saya bilang ekspansi pabrik 3 sebesar 250 miliar untuk tahap 1, lalu sisanya 150 miliar ini merupakan dari capex rutin termasuk maintenance mesin dan lain-lain.
Soal pendapatan di tahun 2002 kita memiliki target sekitar 7,7 sampai 7,8 triliun. Dengan net profit margin masih cukup stabil di 20 sampai 21%. Baik. Nah, dengan target 7,7 sekian triliun itu tadi, sektor mana yang paling mensupport atau menyokong pendapatan atau laba dari Avia Avian sejauh ini, Pak? Dan mungkin di 2022 adakah mungkin sektor baru begitu yang ingin ditingkatkan oleh Avia Avian? Jadi kita ini kan memang pemain cat di industri dekoratif ya, cat rumah tangga ya. Jadi tetap sektor ini yang kita masih fokuskan, meskipun kita ada sedikit melakukan aksi korporasi juga di Oktober kemarin dengan melakukan akuisisi saham sebesar 67% di PT Multipropin Indonesia, di mana pabrik ini merupakan pemain di industri cat untuk marin dan untuk protektif. Tapi perusahaan ini ya masih cukup baru, menjadi bagian dari ekosistem kita, jadi akan kita kembangkan juga ke depannya. Tapi fokus kita maupun dari sumber pendapatan kita di tahun 2022 ini akan tetap dikontribusikan dari sektor dekoratif. Oke, baik. Sektor dekoratif begitu ya, yang paling menarik, yang menjadi sektor utama dari Avia Avian. Kalau untuk rencana bisnis, inovasi bisnis begitu Pak, ada tidak yang tengah dijajaki atau mungkin sudah masuk pipeline yang sudah tinggal realisasi begitu untuk inovasi-inovasi bisnis yang akan dilakukan? Jadi sebenarnya di tahun lalu juga di awal tahun itu kita melakukan pembentukan suatu perusahaan joint venture dengan PT Cipta Mortar Utama. Jadi di awal tahun ini itu kita melakukan tanda tangan untuk membentukan 50-50 joint venture untuk di sektor pelapis anti bocor 2 komponen berbahan dasar semen. Jadi ini memang ada 2 hal yang kita lakukan di tahun ini. Yang pertama dengan Cipta Mortar Utama ini, perusahaan joint venture. Lalu yang kedua, di Oktober ini kita juga melakukan penyetoran modal sebesar 67% di PT Multipropin. Jadi 2 hal ini yang sudah kita lakukan sementara ini. Belum ada lagi sih untuk kedepannya, kecuali kita bisa mengidentifikasi perusahaan yang cocok. Baik. Dan kalau untuk kerjasama mungkin dari harapan perseroan terhadap kebijakan pemerintah, kalau kita lihat kemarin juga sempat terpuruk juga begitu dari banyak sektor pembangunan, infrastruktur, residensial juga yang memang membutuhkan cat nih biasanya begitu Pak. Nah, apa yang kira-kira bisa diharapkan dari pemerintah, dari kebijakan yang mungkin yang baru di 2022 yang pastinya menyokong industri atau sektor cat yang Anda lakukan saat ini? Ya, saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini cukup mendukung agar secara umum rakyat Indonesia ini kondisinya semakin makmur ya. Karena kalau rakyat kondisinya semakin makmur, tentunya kebutuhan cat juga ikutan meningkat gitu, karena rumahnya akan secara rutin dicat gitu. Jadi kita tidak ada mengharapkan kebijakan khusus, tapi kita cuma berharap agar apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa terus mempercepat dan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat di Indonesia. Kita ya bisnis kita akan ngikut gitu dengan kemakmuran rakyat di Indonesia. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Ruslan, ini sebagai salah satu saham atau emiten yang juga resilience ternyata begitu cat ini. Nah, apa yang kira-kira bisa menarik perhatian para investor untuk bisa menarget Avia Avian di lantai bursa? Kita sangat percaya atas bisnis model kita ya, karena tadi itu resiliensi dari bisnis terutama untuk cat dekoratif ini sudah terbukti ya, karena Indonesia ini kebetulan kan memang masih negara yang berkembang ya, dan salah satu faktor yang membuat Indonesia unik ini adalah faktor lebaran ya, yang tentunya tidak banyak terjadi di negara-negara Amerika maupun di Eropa ya, karena Lebaran ini kan justru mendukung pengecatan ulang untuk rumah-rumah. Kita sangat beruntung menjual cat di negara Indonesia terus terang. Baik, dan itu menjadi salah satu unggulan juga begitu ya yang diharapkan dari Avia Avian. Semoga pandemi bisa segera berakhir, Lebaran ngecat rumah lagi. Baik, terima kasih Pak Ruslan Tanoko untuk waktu Anda di Corporate Action. Salam sehat selalu.